Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Imron Rian Utama, NIM 215221164. Perkenalkan, nama saya Nanda Putri Liza dengan NIM 215221176. Perkenalkan, nama saya Kansa Hanifah Khairunisa, NIM 215221192. Di sini kami akan mempresentasikan tentang uji F atau ANOVA. Uji F atau dikenal dengan uji serentak atau uji model atau uji ANOVA adalah metode pengujian statistika yang dilakukan secara serentak dengan dua atau lebih objek sebagai pembanding. Uji statistika F ini digunakan untuk menguji hipotesis dan bertujuan untuk menentukan kecermatan dari metode yang dipakai berupa menentukan besar kecilnya variasi dan metode pengujian yang dilakukan secara berulang. Sedangkan pengertian uji F atau ANOVA menurut para ahli antara lain 1. Ghazali pada tahun 2012. Uji statistika F bertujuan untuk menunjukkan apakah sebuah variabel bebas yang dimaksudkan akan memiliki pengaruh secara simultan dan signifikan terhadap variabel terikat atau tidak. Nomor 2, menurut Gunjarati tahun 2001, uji statistika F adalah derajat kepercayaan yang pada umumnya digunakan 5%. Berarti apabila nilai F tabel memiliki hasil lebih kecil daripada nilai F hasil perhitungan, maka hipotesis alternatif menyatakan semua variabel independen atau variabel bebas secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen atau variabel terikat. Kemudian ada jenis-jenis uji F atau ANOVA. Nomor 1, univariate, yang terdiri dari univariate one way analysis of variance atau variabel bebas dan variabel terikat jumlahnya 1. Berikutnya univariate two way analysis of variance atau variabel bebas ada 2, sedangkan variabel terikat ada 1. Kemudian ada univariate multi-way analysis of variance atau variabel bebas lebih dari 2, sedangkan variabel terikat hanya 1. Kemudian ada 2, yaitu ada multivariate yang terdiri dari multivariate one-way analysis of variance atau variabel bebas dan variabel terikat lebih dari 1. Multivariate two-way analysis of variance atau variabel bebas ada 2, sedangkan variabel terikat hanya 1. Terakhir, multivariate multi-way analysis of variance. Variabel bebas lebih dari 2, sedangkan variabelnya terikat lebih dari 1. Kemudian ada rumus uji F, di mana dalam pengujian penggunaan perumusan F hitung, yaitu F sama dengan R kuadrat atau N kurang 1 per 1 kurang R kuadrat atau N kurang K, yaitu R kuadrat sama dengan koefisien determinasi, K sama dengan jumlah variabel independen, dan N sama dengan jumlah data. Contoh soal uji F atau ANOVA satu arah. Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh perbedaan kartu kredit terhadap penggunaannya. Data di samping ini adalah jumlah uang yang dibelanjakan ibu rumah tangga menggunakan kartu kredit dalam dolar. 4 jenis kartu kredit dibandingkan. Ujilah dengan alfa sama dengan 0,05. Apakah terdapat pengaruh perbedaan kartu kredit pada penggunaannya? Berikut tabelnya di samping. Dari tabel di samping dapat dihitung jumlah keseluruhan nilai T1 ditambah T2 ditambah T3 ditambah T4 sama dengan 55 ditambah 61 ditambah 91 ditambah 54 sama dengan 261. SSE sama dengan SST dikurangi SSB sama dengan 279,658 dikurangi 149,8 sama dengan 130,6.
tabel ANOVA yang dibentuk. Berikut tabelnya di bawah. Dari tabel di atas pengujian hipotesis, H0 dibagi rata-rata populasi 1 sama dengan rata-rata populasi 2 sama dengan titik-titik sama dengan rata-rata populasi K, semua sama. H1 dibagi tidak semuanya sama, minimal sepasang berbeda. Rata-rata populasi I bukan sama dengan rata-rata populasi J. Untuk I bukan sama dengan J. Statistik sama dengan F hitung sama dengan 5,17. Keputusan tolak H0 terima H1 karena F hitung lebih besar dari F tabel. Sehingga dapat disimpulkan terdapat perbedaan pengaruh kartu kredit terhadap penggunaan uang yang dibelanjakan oleh ibu rumah tangga. Contoh kasus ANOVA 2 arah tanpa interaksi. Terdapat 4 metode diet dan 3 golongan usia peserta program diet. Berikut data rata-rata penurunan berat peserta keempat metode dalam 3 kelompok umur yang terdapat pada tabel di samping. Berdasarkan tabel di samping, terlihat bahwa setiap metode memiliki perlakuan yang sama sehingga bisa dikatakan ada hubungan dua arah, tapi tidak ada interaksi. Solusi kasus ANOVA 2 arah tanpa interaksi. 1. Merumuskan hipotesis. Hipotesis ANOVA kolom. Hipotesis 0 adalah parameter populasi 1 sama dengan parameter populasi 2 sama dengan parameter populasi 3. Tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori metode. Hipotesis 1 adalah parameter populasi 1 tidak sama dengan parameter populasi 2 tidak sama dengan parameter populasi 3. Ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori metode. Selanjutnya, hipotesis ANOVA baris. Hipotesis 0 adalah parameter populasi 1 sama dengan parameter populasi 2 sama dengan parameter populasi 3. Tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori kelompok umur. Hipotesis 1 adalah hipotesis parameter populasi 1 tidak sama dengan parameter populasi 2 tidak sama dengan parameter populasi 3. Ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori kelompok umur. Yang kedua, identifikasi model. Pertama, berdasarkan hipotesis yang digunakan yaitu membandingkan rata-rata lebih dari 2 kelompok, maka metode yang mungkin adalah ANOVA. Kedua, sampel yang digunakan tiap kelompok sudah dikategorikan sehingga tipe ANOVA yang cocok adalah ANOVA 2 arah. Kemudian dari kategori tersebut tidak ada pengulangan sehingga kita menggunakan ANOVA 2 arah tanpa interaksi. Selanjutnya yang ketiga adalah memeriksa asumsi ANOVA. Dalam metode ANOVA yang perlu diperhatikan ada 4 seperti pada keterangan di atas yaitu asumsi normal dan homogenitas antar varian kelompok harus terpenuhi. Dalam contoh ini kita asumsikan bahwa asumsi terpenuhi karena kita fokus pada langkah-langkah ANOVA 2 arah tanpa interaksi. Kemudian kelompok yang dianalisis berasal dari kelompok saling bebas dan yang digunakan merupakan data rasio. Setelah asumsi ini terpenuhi, maka bisa lanjut ke perhitungan selanjutnya kalau tidak ada pergantian metode. Untuk solusi yang keempat adalah menghitung F hitung melalui variabilitas, derajat bebas, dan kuadrat tengah. Untuk jumlah kuadrat total atau JKT adalah kurung buka 52 tambah 22 tambah 72 tambah 62 tambah 72 tambah 32 tambah 22 tambah 52 tambah 42 tambah 32 tambah 32 tambah 32 kurung tutup dikurangi kurung buka 502 per 12 kurung tutup sama dengan 244 dikurangi 208,33 sama dengan 38,67. Dan untuk jumlah kuadrat baris atau JKB yang dihasilkan adalah 0,17. Untuk jumlah kuadrat kolom atau JKK yang dihasilkan adalah 9,67. Selanjutnya jumlah kuadrat galat atau JKG yang dihasilkan adalah 28,83.
Kemudian untuk kuadrat tengah baris atau KTB yang dihasilkan adalah 0,085. Selanjutnya untuk kuadrat tengah kolom atau KTK yang dihasilkan adalah 3,223. Selanjutnya kuadrat tengah galat atau KTG yang dihasilkan adalah 4,305. Dan untuk F hitung baris yang dihasilkan adalah 0,01974 dan untuk F hitung kolom yang dihasilkan adalah 0,7456. Dan untuk solusi yang kelima adalah perhitungan tabel ANOVA. Bisa dilihat perhitungannya. Dan untuk solusi yang keenam adalah menghitung F tabel. Yang pertama adalah F tabel kolom pada sama dengan 0,01, DB1 sama dengan 3, dan DK2 sama dengan 6 adalah 9,78. Dan untuk F tabel baris pada sama dengan 0,01, DB1 sama dengan 2, dan DK2 sama dengan 6 adalah 10,92. Dapat disimpulkan bahwa baik untuk kolom dan baris terima hipotesis 0 karena F hitung ada di daerah penerimaan, yaitu F hitung lebih kecil daripada F tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap metode dan kelompok umur memberikan rata-rata penurunan berat badan yang sama. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kami. Apabila banyak salahnya, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul hadidah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.